masuk ke minggu-minggu terakhir perkuliahan ya. Tapi mungkin ini saya akan menjelaskan tentang FIRE kepada teman-teman sedikit gitu ya. Yang mungkin nantinya kita akan praktek. Jadi saya dapat slide ini tuh dari Pak Yoyo, tapi sepertinya kayaknya ini ada campuran antara AI dan enggak, tapi content wise sepertinya sesuai dengan yang dari HL7 FIRE gitu ya. Nah, jadi mungkin kita akan masuk ke materi, harusnya sih ada intro HL7 yang minggu lalu, minggu sebelumnya, cuma nanti mungkin saya akan susulkan aja yang itu ya, karena sepertinya FIRE lebih penting karena basicnya yang kita gunakan untuk satu sehat soalnya. Oke, nah ini jadi kalau misalnya teman-teman mungkin lihat di sandbox-nya teman-teman, di sandbox-nya Satu Sehat mungkin ya, atau pernah membaca terkait Satu Sehat, infrastrukturnya seperti apa gitu ya, kita bisa melihat bahwa Satu Sehat ini dia itu menggunakan standar komunikasi FIRE HL7. Jadi HL7 ini itu sebenarnya versinya banyak ya. Pendahulunya itu ada HL7 versi 2, versi 3 dan RIM. Kemudian ada CDA atau Clinical Document apa ya, saya lupa. Bentar, CDA. CDA itu Clinical Document Architecture. Jadi sebenarnya si HL7 ini versinya banyak sekali gitu ya. Yang masih sering dipakai itu adalah punyanya HL7 versi 2 atau sekarang tapi yang paling banyak digunakan adalah yang FIRE karena dia secara prinsip pengaplikasian gitu ya, untuk implementasi technical wise-nya dia dianggap lebih mudah gitu karena lebih menggunakan API yang lebih mudah dibandingkan dan sangat umum dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Nah, jadi teman-teman melihat di sini dari datanya DTO sepertinya ini bahwa mungkin ini sudah update ya harusnya ya, yang terhubung dengan Satu Sehat sepertinya harusnya lebih banyak lagi. Karena ini saya nggak tahu, ini kan tahun lalu ya, mungkin bisa jadi per tahun lalu juga sampai sekarang ada penambahan Fasiankes yang terintegrasi gitu ya. Cuman di sini berdasarkan data yang tahun lalu atau mungkin beberapa tahun lalu, kita bisa melihat bahwa target dari pemerintah itu adalah mengintegrasikan untuk Fasiankes atau fasilitas kesehatan itu puskesmas lebih dari 10.000 puskesmas, klinik mungkin klinik keluarga gitu ya, atau klinik swasta yang kecil-kecil itu, atau klinik yang lain gitu ada 11.000 lebih, kemudian untuk praktek mandiri juga 5.000 lebih, rumah sakit 3.000 lebih, lab sekitar 140.000, kemudian ini ada 30.000 lebih juga untuk yang apotek. Jadi harapannya sih semua lini itu kan sudah terintegrasi dengan Satu Sehat. Gimana caranya mereka bisa terintegrasi dengan Satu Sehat, yaitu menggunakan standarisasi dan integrasi dari FIRE HL7. Nah, kemudian juga nggak cuma Fasiankesnya yang terlibat gitu ya, tapi juga industri kesehatan, baik itu dari lab, biotech, asuransi, mungkin startup gitu ya, atau health apps yang lain, IoT gitu ya, harusnya sih bisa terintegrasi juga dengan Satu Sehat karena di situ ada data kesehatan yang mungkin penting bagi pemeriksaan atau untuk peningkatan pelayanan terhadap pasien itu sendiri. Nah, jadi semua data yang ada yang berinteraksi di setiap lini ini, dia harusnya tuh terintegrasi semua dengan Satu Sehat melalui FIRE HL7 ini. Terus gimana? Begitupun dengan penggunaan data, baik itu data yang dikirimkan ke Satu Sehat atau data yang akan jadi datanya ini tuh bisa digunakan gitu ya melalui Satu Sehat Mobile bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah untuk mendapatkan manfaat dari data analytics. Nah, ini jadi ibaratnya tuh dari harusnya sih end-to-end proses ya. End-to-end proses ini dari sumber, proses, dan ke output itu seamless, jadi kayak terhubung secara mulus gitu ya antara satu dengan yang lainnya gitu, atau proses hilirisasinya dari sumber data ke penerima manfaat itu bisa terintegrasi dengan baik gitu. Nah, jadi ya ini mungkin sekilas aja ya bahwa ini Satu Sehat itu intinya transformasi dari Peduli Lindungi, mungkin
teman masih waktu COVID kayaknya masih SMA kali ya waktu COVID ya. Kayak ya mungkin teman-teman melihat secara langsung juga ya transisi dari Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat Mobile gitu ya, yang awalnya untuk trace COVID, sekarang mungkin untuk lebih ke one stop shoppingnya untuk data kesehatannya pasien atau kita sendiri pengguna ini ya, pengguna jasa pelayanan kesehatan di Indonesia dan juga yang mungkin penerima manfaat dari asuransi. Nah, di dalam Satu Sehat ini ada banyak ya aplikasinya gitu untuk PHR, ada resume medisnya kita, ada Promkes juga pastinya, ada profil medis, diari kesehatan, ketersediaan bed rumah sakit mungkin kalau teman-teman mau melihat atau apa gitu ya. Ada EWARS-nya juga, ada tracing dan testing untuk misalnya nge-trace apakah kita ada kontak dengan penyakit yang menular contohnya gitu ya, atau untuk testing misalnya kita kena COVID atau ada long COVID gitu ya, pengen dites lagi, nah mungkin tersedia di sini. Ada pun juga telemedicine serta PHE, Personalized Health Education. Nah ini mungkin bisa jadi ada update-nya lagi yang lain. Nah to be honest saya bukan pengguna yang aktif gitu ya terhadap Satu Sehat Mobile, menginstal tapi jarang banget buka gitu ya, mungkin teman-teman jauh paham di sini. Nah sekarang balik lagi dari Satu Sehat itu kan dia intinya dari kemarin kita sudah bilang ya, sudah belajar tentang interoperabilitas itu apa, semantik, teknologi, ada governance, ada sintaktik, ada semantik. Nah semuanya diramu gitu ya, semua standar interoperabilitasnya itu diramu untuk yang data kesehatan adalah dengan menggunakan FHIR gitu ya. Kalau di Satu Sehat dia pakainya HL7 FHIR yang yang merupakan akronim dari Fast Healthcare Interoperability Resources. Dibacanya FHIR seperti API bahasa Inggris gitu ya. Jadi FHIR adalah Fast Healthcare Interoperability Resources, yang merupakan sebuah standar global yang dia tuh menetapkan format data yang perlu kita ditukarkan gitu ya ketika kita mau mengirimkan data kesehatan itu apa aja sih formatnya, gimana elemennya apa aja, gimana caranya kita juga berkomunikasi itu sudah ditentukan juga standarnya, yaitu dengan menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi atau Application Programming Interface API. Gunanya adalah dengan adanya API gitu nanti kita bisa berkomunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya gitu ya, dan kita bisa menukarkan informasi terkait RMA. Jadi si FHIR ini tadi seperti yang saya sampaikan itu dibuat oleh Health Level 7 International. Ini adalah suatu organisasi yang memang dia fokusnya bertujuan untuk gimana caranya kita bisa meng-seamless integration semua informasi kesehatan antara satu sistem dengan sistem yang lain, karena kita tahu sendiri bahwa di sistem informasi kesehatan itu sangat kompleks sekali gitu ya, bisnis prosesnya sangat luas, sangat banyak. Nah itu jadi dia itu berusaha untuk mencari cara dan menetapkan standar sehingga memudahkan untuk developer itu bisa menentukan sistemnya atau membuat sistemnya itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Gitu ya. Jadi dia merupakan sebuah organisasi standar pelayanan kesehatan. Nah nanti teman-teman kalau mau belajar banyak tentang FHIR gitu ya, teman-teman bisa melihat di sumber referensinya di sini ada dari hl7.org FHIR gitu ya, atau nah kalau di sini saya nggak tahu ini sih, oh not found sekarang. Oke. Jadi dia unfortunately nggak ada yang ini, mungkin sudah obsolete gitu ya. Nah kalau teman-teman mau belajar tentang interoperabilitas gitu, nah di sini ada chatnya untuk bisa berkomunikasi dengan komunitas. Atau mungkin kalau teman-teman tertarik dengan integrasi risetnya, kayaknya salah satu dosen kita Bu Rita itu fokusnya adalah di interoperabilitas dan beliau sepertinya saya bisa familiar juga dengan FHIR kalau misalnya memang ada yang tertarik gitu ya. Nah jadi kalau kita buka lamannya FHIR gitu ya, coba kita sambil buka ya. Kita coba stop sharing.
Nah, ini kalau kita lihat ya, dia ada, kalau kita masuk dari listnya, dari list version 5 sekarang. Nah, ini adalah tampilannya. Semuanya sangat jelas di websitenya kalau teman-teman memang tertarik melihatnya ya. Nah, di sini dia itu si Fire ini terdiri dari 5 level. Ada level basic, ada level supporting, ada linking dengan real world concept, misalnya dengan objek, ada administrasi, pasien, practitioner, atau device, lokasi, kemudian ada level 4, gimana sih caranya kita untuk mengirimkan data, apa aja yang bisa dikirimkan gitu ya, dia lebih ke level workflow dan data tukaran data. Kemudian level 5 itu adalah reasoning gitu ya, kayak gimana cara measure, mereport dan sebagainya. Nah, ini kalau kalian lihat bisa dibaca gitu ya, lebih sangat banyak sekali informasinya di websitenya. Ini ada getting started-nya seperti apa, penjelasannya juga dengan sangat detail gitu ya. Di sini ada dokumentasinya kalau kalian butuh membaca. Jadi kalau misalnya bingung, misalnya nanti yang saya nggak tahu magang atau pakai Alcompre di tentang interoperabilitas atau satu data, kalau kalian mau membuka wawasan, kalian bisa baca di sini. Oke, balik lagi ke slide-nya. Oke, nah ini jadi ini adalah yang tadi ya sama sampai masih ke rilis kelima gitu. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung ke websitenya. Di situ adalah semua dokumentasi ada di sana. Nah, kalau kita balik lagi berdasarkan jadi kalau kita lihat sih sebenarnya Satu Sehat itu belum menggunakan semua resources yang ada di Fire. Karena kan resources-nya tuh banyak sekali ya, yang kadangkala mungkin setiap negara, setiap kementerian antar negara mungkin bisa melihat kebutuhannya apakah itu diperlukan atau tidak gitu ya, karena pasti tentu saja berbeda-beda kebutuhannya antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, sehingga kalau kita lihat, kalau mau melihat apa aja sih yang dipakai di Satu Sehat, sepertinya ada di peraturan Kemenkes RI nomor ini ya, nomor HK 0107 Menkes 1423/2022 tentang variabel dan metadata pada penyelenggaraan RME. Nah, ini jadi ada penjelasannya apa aja sih variabel dan metadata yang digunakan oleh Satu Sehat, gitu ya. Jadi semuanya tertuang dengan detail di pedoman variabel data dan metadata ini. Nah, kemudian mungkin masuk ya ke by definisi. Dari tadi ngomong Fire itu apa sih sebenarnya gitu ya. Fire itu adalah intinya merupakan standar yang dirancang yang memungkinkan bisa terjadi pertukaran informasi terkait pelayanan kesehatan. Informasinya itu termasuk data klinis, tentu saja yaitu yang paling utama, ada administrasi, ada kesmas, mungkin surveillance, dan juga penelitian terkait perawatan kesehatan. Mencakup tidak hanya manusia saja, tapi juga untuk hewan, gitu ya. Dan dimaksudkan untuk dapat digunakan di seluruh dunia sebagai konteks, dalam berbagai konteks termasuk. Dia juga dapat digunakan standarnya itu tidak hanya untuk rawat jalan aja, tapi yang pasti dia dipakai bisa untuk rawat inap, perawatan akut, jangka panjang, komunitas mungkin ya. Intinya dia bisa applicable di dalam semua kegiatan yang ada di dunia kesehatan. Nah, dari perspektif klinis, bagian terpenting dari spesifikasi Fire itu yang paling penting, bagian yang paling penting yang mungkin nanti kita akan lihat atau di minggu depan kita akan praktekkan adalah resources. Itu adalah yang paling penting, komponen penting yang ada di dalam Fire. Kalau berdasarkan teks ini ya, kalau resources itu bisa kita analogikan sebagai formulir, di mana setiap formulir itu jelas peruntukannya gitu ya. Dia terdiri dari mencerminkan berbagai macam jenis informasi kesehatan dan administrasi juga. Yang bisa kita tulis, kita simpan, kita update, serta kita pertukarkan. Nah, tapi di Fire form itu kan kalau misalnya form pendaftaran mungkin akan semua banyak, ada alergi dalam satu form itu bisa terdiri dari data demografi, ada riwayat kesehatan, riwayat penyakit, kemudian mungkin ada alergi dan sebagainya. Biasanya kalau di dalam sistem kan kita bisa menyimpannya dalam satu form yang sama gitu ya. Nah, kalau di Fire setiap komponen itu dipisahkan. Data pasien dia ada resource-nya sendiri pasien. Dia ada data sendiri juga
terkait alergi, dia ada form terkait lab. Jadi semuanya dipisahkan berdasarkan kegunaannya masing-masing. Nah, jadi untuk diagnosa, persepan ataupun misalnya untuk rujukan juga. Nah, jadi kemudian kalau by definition dari sisi pengembang aplikasi gitu ya, FHIR itu adalah dia merupakan standar yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dalam rangka untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan di berbagai lokasi. Nah, kenapa sih FHIR ini dipilih gitu ya? Karena kalau sebenarnya itu kan yang penting itu untuk itu API-nya kita bisa pakai gitu ya. Ada yang namanya API, itulah yang membuka atau menjadi gate utama ketika kita bisa bertukar data. Nah, kenapa sih FHIR itu yang paling banyak dipakai atau yang sekarang dipakai di Indonesia? Karena dia menggunakan prinsip RESTful API yang dianggap lebih mudah dari sisi implementasi, kemudian juga lebih ringan dari ketika kita mengirimkan body atau informasi datanya, dan dia juga lebih modern sehingga dia lebih banyak digunakan untuk memungkinkan penyediaan layanan kesehatan itu terintegrasi antar berbagai organisasi dengan berbagai sistem. Gitu. Nah, jadi informasi apa sih yang sebenarnya ditukarkan gitu ya di dalam FHIR? Informasi yang ditukarkan di dalam FHIR itu adalah resources-nya itu tadi. Yang kita tukarkan datanya itu berupa objek, berupa resources gitu ya, yang merupakan penyusunan data yang ditukarkan. Jadi, data apa sih? Kita mau menambahkan data pasien baru, maka kita perlu mengupdate resources pasien. Kemudian kita mau mengambil data pasien, kita mengambil data dari resources-nya pasien. Atau kita ingin menambahkan observasi, maka kita mengambil atau menambahkan datanya itu pada resources observasi, gitu ya. Nah, di setiap resources itu bisa berhubungan satu sama lain di dalamnya. Jadi, di dalam resources observasi, nanti kalian bisa menemukan juga ada ID pasiennya. Karena kalau itu tidak ada, ID pasien yang nggak ada, ya gimana caranya kita tahu bahwa itu pemilikan datanya punya siapa. Gitu ya. Jadi dalam resources, bisa jadi ada resources yang lain. Gitu ya, secara dihubungkan dengan primary key. Nah, resources itu secara umum memiliki kerangka sebagai berikut. Yang pertama, ada URL gitu ya. Jadi dia menunjuk pada suatu resources tertentu. Nanti akan saya coba tunjukkan ya di Postman-nya. Dia bisa /pasien, /alergi, /observasi, yang lain gitu ya. Kemudian ada metadata yang dipertukarkan dan juga ada informasi yang bisa kita baca gitu ya. Sebenarnya ketika kita mengirimkan datanya di bodinya gitu ya, kita bisa melihat ringkasan atau sebenarnya apa sih yang dikirimkan. Kayak gitu, nanti mungkin saya akan tunjukkan di akhir sesi penggunaan Postman-nya. Ada datasetnya juga sudah ditentukan, tipe datanya sudah ditentukan gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan kustomisasi. Jadi sebenarnya FHIR ini tuh terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada resources, kemudian ada API. Itu komponen paling utamanya ya. Jadi resources itu yang tadi sebuah kumpulan dari model informasi yang mendefinisikan elemen data, batasan-batasan, relasi untuk bisnis objek yang paling relevan dengan pelayanan kesehatan. Resource-nya di dalam FHIR itu banyak sekali. Nanti kita akan lihat di website-nya ya. Nah, kemudian dari perspektif arsitektur gitu ya, berbasis model, resources FHIR itu sebenarnya lebih mudah gitu ya, setara dengan physical model yang dituangkan dalam formatnya XML ataupun JSON. Jadi sebenarnya resources itu adalah data yang kita tukarkan isinya dalam bentuk JSON dan XML. Nah, API itu adalah kumpulan antarmuka yang terdefinisi dengan baik untuk interoperasi antara dua aplikasi. Jadi tadi ya, API ini kalau misalnya kita analogikan gitu ya, kan dia sifatnya itu client server ya. Jadi client itu adalah kita, misalnya kalau kita bayangkan di restoran nih gitu ya. Si klien ini adalah kita, misalnya yang menjadi konsumennya. Ya, konsumernya gitu ya. Konsumennya, anggaplah klien itu adalah konsumen dari di restoran. API itu adalah waitersnya. Kemudian servernya itu adalah kitchennya.
bagian orang dapurnya. Nah, si API ini menjembatani komunikasi antara si klien dengan server. Ibaratnya ketika kita akan memesan menu di restoran gitu ya, kita kan akan melihat nih, kita kan ketika datang ada buku menu ya, kita akan melihat oh menunya apa aja. Nah, itu ibaratnya list API yang bisa kita gunakan gitu ya. Oh, kemudian kita lihat menunya, oh ternyata saya mau pesan steak. Semoga kalian udah pada makan siang ya, nggak lapar. Atau mau pesan opor, mau pesan misalnya saya mau pesan opor ayam sama misalnya jus alpukat gitu ya. Nah, terus ketika kamu ingin berkomunikasi terkait pesananmu gitu ya, kamu akan memanggil waitersnya atau memanggil si pramusajinya. Kamu akan angkat tangan, kemudian dia akan menerima respon dari oh oke, ada yang angkat tangan, berarti ada request nih ceritanya. Kemudian si API akan membaca requestmu, ternyata si pelayan akan membaca gitu ya, pramusaji akan membaca ternyata ada pesanan opor ayam dan juga jus alpukat. Dari situ dia membaca apa yang diminta, dia akan meneruskan ke server atau ke orang dapur. Hey, ini ada pesanan opor ayam sama jus alpukat. Dah, dia meneruskan. Nah, si kitchen menerima itu, kemudian dia akan membuatkan kalian opornya dan juga jus alpukatnya gitu ya, tanpa perlu kalian tahu gimana caranya bisa membuat si opor dan si jus alpukat itu. Setelah selesai dia masak, nah si orang dapur ini kan akan memberikan respon atau memberikan clue gitu ya, bahwa pesananmu, requestmu itu sudah selesai. Nanti si waiters akan membawa pesananmu dan mengantarkan ke mejamu. Nah, itu data yang ditukarkan gitu yang atau pesanan yang didapatkan itu adalah data yang diambil langsung dari si server melalui si API. Jadi analoginya seperti itu ya. API itu adalah yang menjembatani komunikasi antara si klien dengan si server. Nah, dan itu banyak ya. Biasanya API itu banyak. Contohnya misalnya kalau kita ingin mengembangkan aplikasi chatbot gitu ya terkait mental health gitu dan ingin multilingual, ingin bisa mencakup atau menjembatani berbagai macam bahasa. Yang perlu kita lakukan sebagai pengembang, kita nggak perlu bikin dari awal sistem yang bisa melakukan translasi, tapi kita bisa memanfaatkan API dari Google Translate. Misalnya kayak gitu, kita tinggal pakai, nanti kita mengambil datanya, kita kirimkan data ke servernya Google Translate, nanti dia akan mengirimkan data balik sesuai dengan yang kita minta. Gitu. Nah, dalam Fire, API yang digunakan, oh ya, jenis API itu banyak ya, ada SOAP gitu ya, juga ada yang lain ya, ada beberapa aplikasi kayaknya, tapi yang paling sering dipakai sekarang adalah RESTful API. Oke, jadi ini sih masih sama aja ya. Nah, kenapa sih sebentar RESTful API ini singkatannya adalah singkatan dari RESTful itu adalah sebentar, kok saya lupa. Representational State Transfer itu adalah REST API ya. REST API itu adalah kepanjangannya Representational State Transfer gitu. Nah, dia komunikasinya pakai protokol proxy, protokol HTTPS atau protokol 80 gitu ya. Dia komunikasinya pakai HTTPS. Jenisnya tuh banyak juga ya. Mungkin bisa jadi ada yang pakai FTP, SMTP. Tapi kalau misalnya REST API dia pakainya HTTPS. Sifatnya atau prinsip dari REST API ini ada yang utama itu ada 6 ya, ada 5. Yang pertama stateless. Stateless ini artinya dia itu kok setiap request dari klien kepada server itu tuh harus memuat semua informasi yang memang dibutuhkan oleh server untuk bisa memahami requestnya.
Misalnya ada metadatanya, ada tokennya, kemudian jelas ada URI-nya, ada URI-nya gitu ya, ada resource identifier-nya apa yang diminta. Oh, dia minta misalnya API tentang FHIR tentang pasien gitu ya. Jadi dia tahu apa yang dia minta. Semua request-nya itu jadi dari ketika klien meminta request ke server, semua informasinya itu harus dikirimkan ke dalam server agar semua informasi yang membuat server itu paham kebutuhannya apa itu kita kirimkan. Nah, kemudian server tapi tidak akan mengingat apa yang pernah kita minta. Jadi dia akan melupakan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya bayangkanlah kalau kamu jadi penjaga kantin di sekolah gitu ya. Nah, mungkin kalau yang bukan stateless tapi stateful gitu ya, kita lawannya stateless ini adalah stateful gitu ya. Kalau kalian jadi penjaga kantin di sekolah kan konsumen itu lagi ya, itu lagi. Kemungkinan semakin kamu berinteraksi maka kamu akan ingat. Oh, nanti ketika ada nih mungkin Anissa datang gitu ya. Mbak, pesan yang sama ya gitu, karena saking seringnya. Nah, kamu mengingat apa yang biasa dipesan oleh si Anissa ini gitu. Nah, otomatis kamu akan bisa mencari dan dari histori datanya kemudian kamu tinggal mengeksekusi apa yang diminta. Itu artinya stateful, disimpan request-nya gitu ya. Tapi kalau stateless itu kamu nggak menyimpan request yang pernah diberikan oleh si klien. Ibaratnya ketika kamu jadi penjaga kasir Indomaret kayak gitu ya, seorang datang, pelanggan datang bolak-balik, ya kamu tentu saja tidak akan ingat apa yang diminta oleh dia atau apa yang dibelanjakan oleh orang tersebut. Yang penting kamu scan beres gitu ya, transaksi selesai. Nah, itu yang disebut stateless. Jadi semua informasinya dikirimkan ke server, nanti server tinggal merespon, kemudian dikirimkan balik. Tidak disimpan lagi request-nya, informasinya di server. Kemudian tipenya REST API ini adalah client server. Tadi dia sebagai ada menjembatani antara si klien dengan si server gitu ya. Klien adalah kita requester, kemudian server adalah provider yang penyedia datanya. Jadi antara antarmuka dengan data itu terpisah gitu ya, adalah dua entitas yang berbeda. Kemudian di sini klien yang mengirimkan request, nanti si servernya akan merespon dan dia nggak tahu sama dan dia sebenarnya pokoknya aku cuma nge-request doang deh, nggak ngerti gimana caranya, yang penting kamu kirimin apa yang aku minta kayak gitu. Jadi mereka itu satu sama lain tidak mengetahui bagaimana caranya bekerja gitu. Cacheable. Nah, kemudian kalau cacheable ini responnya nih, kalau misalnya kita sudah punya respon dari server terhadap request yang kita minta, sebenarnya kita bisa untuk menyimpan gitu ya di cache gitu ya, menyimpan informasinya ke dalam memori cache kita. Nanti sewaktu-waktu ketika kita merecall permintaan yang sama, kita bisa mungkin mendapatkan mencari yang sudah pernah ada gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti atau bisa juga tidak disimpan atau non cacheable. Kemudian uniform interface, artinya pemanggilannya sama, harus ada URI-nya. Jadi gimana caranya kita memanggil resources yang berbeda itu sama. Bagaimana cara kita memanipulasi datanya juga sama. Jadi intinya standar untuk permintaan dan pengiriman datanya itu komunikasinya sudah jelas atau uniform. Kemudian dia bekerja pada layer arsitektur gitu ya, di mana setiap layer memiliki fungsinya sendiri yang bisa untuk di mana ini bisa kita manfaatkan untuk skalabilitas dan juga menjaga keamanan. Nah, fungsi yang ada di REST API ini ada apa aja sih? Ada banyak ya, ada create, ada read, ada update, delete, search, history, ada transactions dan operasi gitu ya. Jadi ini adalah yang bisa kita lakukan, menu yang bisa kita atau perintah yang bisa kita berikan. Bisa kita membuat, membaca, mengupdate, mendelete, mencari, melihat history, kemudian menambahkan transaksi baru gitu ya. Dan juga menggunakan operasi. Jadi sebenarnya tuh fungsinya pemanggilannya itu ada 4 ya, ada post, get, put, patch, or delete. Ada 5 sebenarnya ya. Jadi ada post, ada get untuk bisa mendapatkan datanya, ada put or patch itu adalah untuk mengupdate, ada delete untuk menghapus.
Nah, mungkin ini minggu depan kita akan coba praktekkan ya, agar kalian bisa mengetahui gimana sih cara kerjanya API dan REST API ini. Gitu ya. Nah, REST API URL structure gitu ya. Nah, jadi si REST API itu cara manggilnya itu sama seperti kita memanggil URL atau halaman dari ini ya web kita. Jadi karena dia tipenya berkomunikasinya itu kan pakai HTTPS atau protokol 80 yang artinya dia komunikasinya pakai URL seperti website gitu ya. Di sini kita akan gimana caranya berinteraksi. Di sini ada alamat API utamanya, di sini /resources. Nah, kemudian kalau yang ada 1, 2, 3-nya ini ada untuk ID-nya, spesifik gitu ya. Jadi cara panggilnya adalah tentu saja akan ada API umum. Coba kalau kita jalankan ini. Wait. How can I lupa lagi. Oke. Gak ada. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ini cara manggilnya nanti ya. Pasti saya akan tunjukkan pakai Fire. Jadi intinya di sini ada nama API umumnya, ada resource-nya, kemudian kamu bisa menambahkan sesuatu yang lebih detail lagi. Resources itu dia merupakan biasanya tuh hierarchical ya. Jadi ini yang disebut dengan endpoint. Artinya server yang akan kita komunikasi. Endpoint-nya ya, servernya yang akan kita lakukan komunikasinya. Nah, resources tipikal itu diorganisasi atau diorganize secara hierarki gitu ya, sehingga kamu bisa juga memiliki different path atau different action, different endpoint gitu ya untuk sesuatu action yang berbeda. Nah, di sini ya mungkin mungkin saya bisa contohkan sih. Oke. Nah, ini adalah kita contohkan seperti ini ya. Oke. Ini adalah API endpoint-nya dari si Ya. Ini adalah endpoint dari si API-nya punyanya Fire. Ini ada https hapi.fire.org/r4. Kalau kita send request, nah nanti kita akan bisa melihat dia error ya. This base URL of FR unable to handle this request doesn't contain resource type or operation name. Jadi kalau kalian hanya punya endpoint utamanya aja, nggak ada resource-nya, dia nggak bisa menghandling atau merespon requestmu, pasti akan error atau akan muncul 400 bad request gitu ya. Artinya dia nggak tahu apa yang kamu minta, gitu. Bingung karena banyak banget gitu ya. Sorry, sebelumnya ini adalah Postman gitu ya, nanti kalian mungkin minggu depan kita akan coba belajar pakai web.postman.co atau enggak kalau kalian mau install coba-coba downloadlah Postman. Nah, kalau kita tambahkan patient gitu ya, ini adalah resource-nya. Kalau misalnya nggak ada yang lainnya, kita call API-nya, nah dia akan mengeluarkan, dia responnya tentu saja 200 ya, beda dengan yang tadi 400. Kalau 200 oke, berarti dia bisa membaca request-nya. Dia akan memberikan metadata terkait resources pasien. Dan dia akan memberikan semua data pasien yang ada pada resources pasien. Yang ada di database atau di servernya si Fire. Kalau kalian lihat di sini, dia bentuknya bundled. Artinya semuanya bundle ya,
bundled itu ya satu gelondongan gitu ya, semua datanya bisa jadi dikirimkan. Sini ada metadatanya, kapan terakhir diupdate? Terakhir diupdate adalah 26 Maret 2026. Mungkin kita yang mengupdate-nya ya. Jamnya ini pasti kayaknya mungkin GMT plus berapa atau UTC gitu ya, atau anywhere on Earth time zone. Nah, kemudian tipenya apa? Tipenya adalah search set, artinya kita mencari. Gitu ya. Get ini adalah kita mencari atau meminta. Kemudian ini relationnya adalah URL-nya dari pasien. Gitu ya, cara bacanya. Terus nanti kalian akan melihat entitasnya. Ada version 1, nah entitasnya gitu ya. Ada entry yang ada data di dalam pasien, di resource pasien itu pertama ada ID 902 34621, dia pasien atas nama Carla. Dengan given name-nya Nuates, mungkin saya nggak ngerti gimana cara bacanya. Gendernya apa, di sini ada informasinya. Kemudian ada lagi, mungkin dengan ID yang berbeda, dia ada lagi, kok ini dia masih sama sih. Versionnya banyak banget ya. Nah, ini mungkin ada lagi, mana? Wait. Namanya sama ID-nya beda-beda. Oke, dia ID-nya beda-beda tapi namanya sama semua, it doesn't matter lah ya. Mungkin ini untuk demonya aja. Nah, ini ada ID-nya gitu ya. Ada ID sekian, namanya siapa. Ini ada ID yang sekian, namanya siapa. Kemudian ini ada ID lagi yang baru, pasiennya namanya siapa. Jadi ini bentuknya handbook pasien gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan ID-nya, misalnya ini, kita kirimkan, maka kita hanya mengambil data dengan pasien dengan ID 597103. Oh, dia nggak ada, sorry. Dia apa? Misalnya pasien dengan nama Du. Ini artinya pasien, cari di resource pasien, namanya belakangnya John, yang ada Du-nya. Kalau kita request, nah ada. Dia akan mengembalikan mereturn. Ini artinya responnya diterima. Ini adalah di hasil yang diberikan oleh si server dari hasil pencarian kita. Dia akan mengembalikan semua data pasien yang ada, namanya mengandung komponen Do. Ini ada ID-nya, pasien, namanya Jonah Do. Gendernya male, tanggal lahirnya sekian. Ada juga mungkin yang lain. Ini ada lagi nih, ada Johnny Do, ya kan? Dia atas John L namanya pasiennya, kemudian mungkin ada lagi yang lain. Dia akan mengembalikan semua informasi yang ada pasien dengan nama Do-nya. Gitu ya. Nah, ini adalah data-data. Jadi kita menggunakan yang disebut dengan proses pemanggilan API. Itu seperti ini. Kita berkomunikasi, tidak langsung menggunakan interface dari sistem informasi yang kita miliki, tapi bisa menggunakan Postman untuk mengecek apakah kita bisa berkomunikasi dengan sistem yang lain atau tidak. Tunggu sebentar. Nah, ini minggu depan kita akan praktek ini ya, mungkin untuk bisa kalian pahami itu. Tapi sekilas seperti inilah komunikasi antara API itu yang dimaksud, gitu ya. Ini yang disebut dengan kita mengirimkan full request-nya dalam bentuk URL. Kemudian di sini kita memberikan semua informasi yang kita butuhkan, ada pasien, namanya Do, gitu ya, searching-nya, jadi servernya tuh paham dan tahu. Kita kirimkan, nanti dia akan merespon. Ini adalah bentuk responnya. Ini adalah header komunikasinya ya. Di sini ada detailnya, dikirimkan melalui ini, di encoding datanya, tanggalnya kapan, servernya ada di mana. Ini ada di sini ya. Ini adalah bodinya. Bodinya ini adalah data yang dikirimkan. Nah, ini formatnya kalau kalian lihat, ini yang disebut dengan format JSON.
Kalau mau di preview lebih enak melihatnya seperti ini bisa. Visualisasikan juga bisa gitu ya. Tapi ini yang biasanya dipertukarkan di dalam sistem ya seperti ini dalam format JSON file. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba sampai resources mungkin ya. Nah, kita akan masuk ke resources dalam Fire gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu, nanti mungkin setelah saya jelaskan slide ini kita akan eksplorasi di website Fire-nya itu sendiri ya. Nah, data kesehatan dalam Fire itu dibagi menjadi beberapa kategori seperti ada pasien, hasil lab, hasil pemeriksaan fisik, dan lain-lain gitu ya. Jadi ada banyak di sini yang tadi sudah tadi juga saya sudah tunjukkan gitu ya, ada beberapa level di awal sebelum kita masuk ke materinya. Kategori yang direpresentasikan dalam resources Fire itu adalah yang mendefinisikan apa aja data yang kita pertukarkan, kebutuhan datanya apa aja, batasannya apa aja, hubungan data dengan resources yang lain seperti apa. Gitu ya. Nah, di dalam resource jadi banyak sekali resourcesnya. Ada dibagi 4 level tadi, ada yang basic, ada yang support, ada ini entity-nya dengan dunia nyata tuh ada apa aja, ada data-data kesehatan yang memang perlu kita pertukarkan dan juga ada untuk reporting atau reasoning. Jadi ini ya dibagi ke dalam 5 level tadi, basic framework, supporting implementation, administrasi, record keeping and data exchange, serta clinical reasoning. Gimana sih si API Fire itu relates to REST API? Gimana caranya kita menghubungkan antara si Fire dengan REST API? Tadi ya, Fire itu prinsipnya memang menggunakan RESTful API principle. Jadi dia digunakan dia didesain standarisasi pertukaran datanya memang menggunakan REST API, memanfaatkan semua prinsip dari REST API. Dia itu intinya bertukarnya melalui website, over the website, shared and update, access, shared and update over the website. Jadi kita berkomunikasi dengan protokol 80 HTTPS atau HTTP. Kemudian gimana sih caranya di situ bodinya ketika kita request atau datanya yang ketika kirimkan itu seperti apa? Itu menggunakan prinsip dari RESTful APIs. Jadi ya intinya sih Fire itu standar pertukaran datanya gitu ya. Dibagi-bagi resourcesnya, dibagi ada patient, ada observation dan sebagainya. Di dalamnya sudah ada metadatanya, gimana sih datanya yang perlu disimpan. Nah, cara nukarnya yang memanfaatkan API dari si prinsipnya REST API tadi. Ada 5 gitu ya, ada metode, ada get, post, put, patch, sama delay. Untuk bisa berinteraksi dengan si resources yang ada di Fire gitu ya. Resourcesnya itu bisa pasien, medication, appointment, bahkan appointment pun ada juga ya, pendaftaran pasien gitu ya. Dokter itu juga ada sendiri, ada observation, ada test result dan sebagainya. Nah, dan kemudian datanya tadi direpresentasikan dalam JSON ataupun XML, tapi yang paling sering adalah dalam JSON file. Jadi Fire ini prinsipnya itu adalah kumpulan dari resources yang merepresentasikan data-data yang ada pada data kesehatan. Yang tadi ya, formulir lah, semua formulir gampangannya adalah semua formulir yang ada, yang diisi, yang dipakai di kegiatan rumah sakit. Ya, kita anggaplah dia sebagai resources. Setiap resources itu corresponds to a real world healthcare concept. Dia berkorespondensi terhadap konsep kesehatan yang ada di dunia nyata. Pasien, observasi, medication, dan prosedur, gitu ya, serta yang lainnya. Cara komunikasinya tadi ya seperti yang saya tunjukkan di Postman pakainya URL. Caranya get, kemudian ambil apa, atau post something gitu ya. Atau misalnya put atau patch kalau mau mengupdate data mana yang diupdate gitu. Ini contohnya yang minggu depan
aja kali ya kita akan praktekkan, tidak hari ini karena terlalu sulit untuk saya memantau dan memonitor teman-teman ketika kita tidak di kelas gitu ya. Tunggu sebentar. Oke, jadi FIRE itu user stressful methods-nya tadi ya, get itu untuk bisa mengambil data pasien ketika kita meminta get tolong berikan gitu ya, artinya minta berikan saya data pasien dengan ID 1345. Kalau post kita akan membuat satu record data yang baru gitu ya. Jadi post itu kalau kamu ada pasien baru dengan ID 12346, nah itu pakainya post, kayak gitu. Oke, nah kemudian kalau kita ingin mengupdate misalnya nih, mungkin kita akan mengupdate contohnya berat badan. Bisa jadi pasien 12345 datang dengan kondisi berat awal adalah 50, kemudian mungkin ada peningkatan jadi 55. Nah, itu bisa kita update gitu ya. Kita nggak bikin baru, hanya kita mengupdate kolom yang memang perlu kita update. Delete itu ya kalau kita ingin delete pasien dengan ID tertentu ya pastinya. Oke, nah kalau post tanpa ada ID yang kita setting, maka dia akan automatically generated by server, by system. ID-nya akan otomatis dan biasanya adalah auto increment gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya kamu ingin, ini contohnya ya, kalau kita mengembangkan sebuah healthcare application, aplikasi kesehatan, kita ingin meretrieve data pasien, meretrieve hasil lab dari seorang pasien, kita bisa menggunakan request get untuk bisa mengambil datanya. Caranya di mana nih pasien hasil lab ini? Nggak ada data pasien karena di resource pasien nggak ada. Karena dia hanya mengandung semua data demografi dari pasien atau data sosialnya. Kemudian tunggu sebentar. Aduh. Oke, jadi di sini jadi cara ngambilnya kalau nggak pakai di resource pasien tapi ada di observasi. Ada get observation, artinya di sini kita mengambil data dari hasil lab pasien itu adanya di resources observasi dengan ID 12345. Jadi di sini dia akan meretrieve, akan mengembalikan data berupa hasil lab pasien dengan ID sekian, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengupdate, gitu ya, mengupdate ini pengobatan, data pengobatan dari pasien, misalnya, mungkin yang awalnya dia perlu pengobatan TB full 6 bulan, kan dia medication record-nya kan mungkin tercatat terus ya. Tapi setelah dia stop, dia sudah sembuh nih, sudah selesai, sudah menyelesaikan pengobatannya selama 6 bulan, ingin diupdate, misalnya itu kita terminate datanya, ya kita bisa langsung mengupdate datanya ada di resources medication request dengan perintah put gitu ya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Jadi cara permintaan
cara request-nya seperti ini. Itu yang terjadi ketika kita memang bertukar data di satu sehat itu sendiri. Cuman mungkin teman-teman kan tidak melihat ya, ketika kita berinteraksi itu kan by interface ya. Jadi kalian nggak ngelihat nih di belakang layarnya itu seperti apa. Nah, ini adalah perintah di belakang layar ketika kita berkomunikasi dengan sistem yang lain. Jadi ya komunikasi dengan sistem tuh ya kayak gini gitu ya bayangannya, nggak yang aneh-aneh kita kayak halo angkat telepon dan sebagainya, sebenarnya itu by back end proses gitu ya, di mana kita tidak akan bisa melihatnya. Tapi kita perlu men-settingnya. Oke, nah resources-nya itu ada banyak sekali, gitu ya. Ada banyak. Sini. Sebentar. Oke. Kalau kita lihat di sini resources-nya ada banyak. Kita akan coba lihat di open link mungkin. Semoga masih. Nah, oke. Oh, tapi dia release 4. Kita pakai release 5. Tunggu. Oke. Sebentar. Nah, kalau kalian lihat ada banyak banget nih. Ya, berdasarkan kategori ya. Ini adalah resource list dari si Fire. Resources dari Fire, sini ada banyak. Dia membagi berdasarkan kategori, ada basic, any base-nya, ada dasarnya, fondasinya, kemudian ada clinical. Clinical itu data klinis apa aja, clinical impression, condition, alergi, observasi, ada dari summary gitu ya, history dari pasien itu sendiri, ada diagnostik, hasil dari diagnostiknya ada apa aja, ada observasi, ada spesimen, body structure, imaging, questionnaire, kalau ada genomic, medication, obatnya ada apa aja, ada medication request, medication dispense, medicationnya sendiri, imunisasi, bahkan ada care provision. Ya, jadi untuk rencana perawatannya seperti apa, nutrition order, intake-nya seperti apa, risk assessment-nya, ada request respon, gimana cara komunikasinya, supply delivery-nya, gitu ya, kemudian inventory-nya, ada device-nya, kemudian ada finansial ada billing, ada invoice, ada payment. Oke. Kemudian ada general, ada account, ada kontraknya seperti apa, insurance plan-nya, ada specialized gitu ya, ada public health kalau kalian ingin melakukan penelitian, ya semuanya terrecord nih di Fire. Tapi sepertinya sih di Indonesia belum pakai ini ya. Cuman ini adalah resources yang disediakan. Kita lihat nih. Oke, bahkan kalau kalian lihat di sini ada maturity-nya ya. N itu normatif. The trial, informatif, deprecated, draft, trial, use, normatif itu betul-betul memang yang masih digunakan ya, N. Oke, contohnya ini, pasien. Resources pasien terdiri terkait tentang data pasien dan juga hewan ya, manusia dan hewan. Ingat, Fire itu tidak terbatas pada human saja, tapi juga pada animal. Dia sifatnya kuratif, merupakan aktivitas yang kuratif untuk psychiatric care, social services, pregnancy